Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan teman-teman ya, semoga jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Oke, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat keadaan cryptocurrency, di mana kalau kita lihat kapitalisasi pasar secara global masih di area 1,2 triliun ya. Untuk Bitcoin dominance ada persentase penurunan, terakhir kita lihat itu di area 48,6, saat ini di area 48,4. Oke, jadi ada penurunan 0,2. Dan untuk yang trending teman-teman, wah, kedua aset ini yang jadi favorit tentunya ya, Kaspa, XRP. Wow, mantap jiwa ya. Jujur teman-teman, dari Kaspa udah cuan, dari XRP udah cuan gitu ya. Kalau dari PP ya belum gitu ya kan. Saya masuk ketika dia terjadi koreksi ya, walaupun ada sedikit keuntungan, cuman kalau buat beli satu slot kebul gitu ya belum dapat ya. Oke, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama keadaan market cryptocurrency, di mana Bitcoin ya masih di area 29.900. Semoga saja ketika kalian menemukan video ini atau melihat video ini ya, keadaan udah berbanding terbalik. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk XRP ini kenaikannya cukup lumayan per 24 jam terakhir teman-teman ya, mengalami kenaikan 6,10% teman-teman. Kalau kita pantau si XRP ini lumayan tinggi gitu ya, kenaikannya 5,98% ya. Untuk volume dia naik teman-teman, untuk market cap dia juga naik ya. Mantap jiwa. Semoga saja XRP ini teman-teman, karena memang ada sentimen-sentimen positif yang kemarin kita bahas ya, tidak menutup kemungkinan semua perbankan di Amerika Serikat mungkin akan menggunakan XRP sebagai lintas batas nanti gitu. Wah, ini kabar yang cukup menarik dan semoga itu benar-benar terjadi gitu ya. Dan kalau kita kembalikan lagi ke sini teman-teman ya, untuk Shiba ya, kita ada dua informasi, XRP dan Shiba teman-teman. Untuk Shiba dia kembali di area 19 ya teman-teman ya, dia kembali lagi di area 19. Untuk kali ini harga daripada Shiba turun ya 1,66% per video ini dibuat. Dia berada di area 77 ya, setelah nyentuh di level tertinggi yaitu di area 8. Volume turun, market cap juga turun teman-teman untuk Shiba. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya, langsung kita. Nah, di sini Shibarium melampaui tonggak utama jangka bisnis. Fogg menyebut XRP Army Cut Bank Amerika dapat menyadap ya XRP untuk pembayaran lintas batas. Nah, menyadap ini maksudnya gini ya, bukan menyadap di scam ya, disadap di begini, enggak ya. Maksudnya bisa digunakan ya, mungkin akan mendapat atau menarik ya menggunakan XRP lah untuk pembayaran lintas batas. Jadi di sini ada kabar menarik ya, surprise gitu ya. Intisari berita You Today membantu Anda melihat lebih dekat peristiwa terbaru di industri kripto. Oke, jadi di sini Shibarium melampaui tonggak sejarah saat era baru Shiba dimulai. Oke, kalau kita bicara tonggak baru daripada Shiba ya, memang dia mengalami lonjakan yang cukup signifikan, di mana dia memiliki 30 juta lebih transaksi dan memiliki 17 juta lebih wallet atau alamat gitu teman-teman ya, yang dimana di sini akan membawa dampak yang positif juga untuk Shiba sebenarnya, walaupun kita belum tahu nih, kita bisa menilai Shibarium ini akan mengalami bagus atau jeleknya ketika dia sudah mainnet dan terlihat kinerjanya, adopsinya gitu teman-teman. Oke, komunitas XRP adalah kultus kata jangka Fogg Bushiness. Bank Amerika dapat memanfaatkan XRP untuk pembayaran lintas batas. Nah, yang dimaksud sadap itu adalah memanfaatkan XRP nih, yang menggunakan XRP nih untuk pembayaran lintas batas. Nah, ketika poin ketiga ini Bank Amerika melakukan, wah, nggak tahu nih harga XRP akan menyentuh di level harga berapa gitu ya, karena bermainnya di sektor bank teman-teman. Bank itu sekali ngambil sekali nyerok nggak mungkin 100-200 XRP ya, dia bisa ngambil jutaan XRP bahkan miliaran XRP kan, seperti itu. Oke. Nah, Shibarium melampaui tonggak sejarah saat era baru Shiba.
Menjelang awal era baru Shiba, Beta Shibarium, Shiba Inu Layer 2 telah menyenangkan komunitas CoinMeme dengan kabar baik menurut data on-chain terbaru oleh Puppyscan. Jumlah total transaksi Puppyscan ya telah mencapai di area 30.500, 30.500.000 teman-teman ya. Ini menandakan bahwasanya antusias orang-orang terhadap Shibarium ini tinggi ya. Mereka masuk nih. Yang seperti saya bilang sebelumnya, nggak semua orang menggunakan blockchain Shibarium ketika masih testnet teman-teman ya. Mereka yang menggunakan sampai 30 juta transaksi ini hanya ingin melihat nih ya stabilitas, biaya gas fee, dan ya kecepatan yang dijanjikan oleh si Puppyscan atau Shibarium, di mana setiap transaksi daripada Shibarium ini membutuhkan blok rata-rata itu 5 detikan ya teman-teman ya, 5 detik per bloknya, nah per transaksinya. Jadi ini cukup cepat teman-teman ya. Komunitas SRP adalah kultus kata jangka Fogg Bushiness, di mana jangka Fogg Bushiness secara tidak sengaja memulai diskusi hangat dengan anggota komunitas SRP setelah tweet yang diposting kemarin. Dalam tweet tersebut, Gaspriana menyebutkan pendukung token berafiliasi dengan Ripple sebagai pemujaan. Ya, mengatakan, ketika saya menulis apa yang disukai penonton SRP, mereka menyebut saya pahlawan. Ketika saya melaporkan beberapa hal yang mereka benci, saya adalah musuh publik, tidak ya. Tweet jangka Fogg Bushiness muncul setelah pertempuran hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC, di mana Ripple menghadapi potensi denda hingga 1 miliar US dollar. Nah, jadi ketika gini teman-teman ya. Ketika kalau kemarin sampai SRP kalah gitu ya, atau Ripple kalah ya, maka Ripple ini akan membayar denda sebesar 1 miliar US dollar. Wow ya. Dalam serangkaian tweet baru-baru ini, Gasprian mempertanyakan strategi Ripple untuk menangani jumlah yang berani ini. Dia menyatakan bahwa perusahaan mungkin perlu mencukupkan cadangan kasnya sebesar 1 miliar atau mencairkan kepemilikan SRP-nya. Nah, ketika kita ambil contoh Ripple kalah. Kita ambil contoh ketika Ripple kalah gitu ya. Mungkin Ripple akan menjual kepemilikan daripada XRP-nya. Ini yang akan berdampak terhadap harga XRP. Karena apa? Ripple harus membayar denda sebesar 1 miliar US dollar ya. Untuk mencukupi 1 miliar US dollar ini, Ripple harus mencairkan XRP-nya, dan di sini akan terjadilah harga down, tapi yang terjadi SRP menang gitu teman-teman ya. Dan di sini yang menariknya adalah Bank Amerika dapat memanfaatkan SRP untuk pembayaran lintas batas ya. Menyusul putusan baru-baru ini oleh hakim ya, SRP bukan sekuritas, penasihat hukum ya, ini akan membawa hal yang cukup menarik teman-teman. Ini akan memicu kejayaan daripada SRP yang dulu, dimana memang dulu kita berbicara investor proyek-proyek yang ada di belakang SRP, mereka sebenarnya nggak keluar dari SRP 100% teman-teman ya. Mereka hanya menarik 80-90% investasi mereka di XRP, tapi dia nggak narik saham mereka 100%. Nah, ketika ada sentimen positif seperti ini ya, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang dulu masuk ke XRP dan masih memiliki di situ sekitar 10%, 20% ya kan investasinya di XRP, proyek-proyek yang ada di belakang XRP, mereka akan membalikan kembali dana investasinya mereka, dan di situ akan membawa hal yang cukup positif gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.